Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 akuntansi SMK Negeri 2 Sutimoro. Di sini kami mendapatkan tugas proyek IPAS, yaitu untuk mewawancarai perangkat desa yang ada di desa kami, yaitu di Desa Sembowo. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ica Luciana, nomor absen 8. Dan saya Cantika Kasih Amanda, nomor absen 5. Dan saya Anastasia Putri, nomor absen 3. Dan saya Desita Aulia, nomor absen 6. Dan saya Intan Yulitami, nomor absen 9. Kami sekarang sudah berada di kediaman Bapak Sumaryono, yaitu di RT 14 RW 7, Dusun Purworejo, Desa Sembowo. Langsung saja kita mulai ke videonya. Sekarang saya sudah bersama dengan beliau, Bapak Sumaryono. Dan sebelumnya, perkenalkan Pak, nama saya Cantika Kasih Amanda. Dan saya Intan Yulitami. Kami dari SMK Negeri 2 Sutimoro. Dan kami di sini akan mewawancarai Bapak mengenai ekonomi desa di Desa Sembowo. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Bolehkah saya tahu Pak, dari mana saja dana yang didapat oleh desa ini? Boleh saja, itu kan termasuk adik-adik ini generasi penerus desa, utamanya bangsa dan negara ini. Oh ya, untuk sumber dana anggaran dari desa itu yang pertama adalah ADD, yang kedua DD. ADD itu alokasi dana desa, kalau DD itu dana desa yang bersumber dari APBN, kalau ADD dari APBD kabupaten. Terus bagi hasil pajak itu dari APBD kabupaten. Untuk yang keempat dari PAD, tapi di Desa Sembowo untuk PAD-nya sangat kecil dan bahkan tidak ada. Kalau PAD Desa Sembowo itu, untuk sumber PAD itu aslinya kan dari pendapatan asli desa. Itu kalau desa itu punya pasar desa, punya potensi-potensi desa yang bisa menghasilkan keuangan, seperti tempat wisata yang dikelola oleh BUMDes. Kalau di Desa Sembowo untuk PAD itu belum bisa maksimal. Sebenarnya sudah ada di BUMDes, untuk BUMDes sudah ada, tapi berjalannya belum bisa maksimal. Dan untuk penyertaan modal pun belum begitu banyak. Sebenarnya sudah ada tapi belum maksimal, belum banyak untuk PAD-nya. Yang lain dari sumber dana lain yang sah itu bisa dari anggaran daerah, APBD daerah provinsi, APBD daerah kabupaten, bahkan dari pusat. Itu kalau yang sudah masuk itu biasanya BK. BK itu bantuan keuangan. Kalau yang rutinan yaitu ADD, DD, dan bagi hasil pajak juga PAD itu tadi. Itu yang sumber dana desa itu yang masuk di APBDes desa. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Digunakan untuk apa saja Pak dana yang didapatkan desa? Yang pertama, untuk dana ADD itu untuk siltap, tunjangan siltap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan operasional pemerintah desa, dan insentif BPD dan operasional BPD, serta insentif RT/RW untuk ADD. Juga bisa untuk membangun kalau anggarannya masih mencukupi. Itu untuk yang ADD. Kalau DD itu untuk pembangunan, pemberdayaan, terus pembangunan untuk tahun 2021, 2022, 2023 itu lebih fokus ke penanganan COVID untuk tahun
dari mulai 2021, 2022, 2023 untuk penanganan COVID, utamanya pemulihan ekonomi, BLT dan ketahanan pangan. Utamanya yang diutamakan, prioritas utama itu untuk pemulihan ekonomi, untuk DD. Untuk bagi hasil pajak itu pembangunan, tapi ya kalau bagi hasil pajak kan tidak seberapa. Terus yang lain untuk PAD-nya kan yang hampir tidak ada, itu tadi saya bilang kan tidak ada. Sebenarnya untuk PAD itu bebas, untuk pembangunan, untuk kesejahteraan masyarakat desa itu PAD bebas, tapi di Desa Sumbawa PAD-nya sangat kecil, bahkan belum ada. Gitu. Kemudian saya lanjut ya Pak untuk pertanyaan yang ketiga, Iya. yaitu tujuan dari dana desa tersebut digunakan untuk apa saja Pak? Untuk pembangunan, untuk dana desa untuk pembangunan fisik juga bisa, tapi utamanya tujuannya untuk kemandirian desa. Jadi untuk dana desa yang diturunkan itu agar supaya desa itu mandiri, bisa mandiri, tidak hanya maju tapi mandiri. Untuk dana desa tujuan utamanya itu untuk menjadikan desa itu mandiri. Lalu bagaimana dampak dari adanya dana desa bagi kemajuan desa ini Pak? Apakah semakin meningkat atau justru semakin menurun? Untuk pengaruh, jadi pengaruh untuk apa ataupun manfaatnya ya enggak. Untuk pengaruh dan manfaat diturunnya dana desa untuk bagi Desa Sumbawa ya sebenarnya maju lebih maju, tapi berhubung ada kendala di tahun 2019 sampai 2020 penanganan COVID, untuk dana desa belum bisa maksimal untuk membangun, khususnya di bidang wisra, fisik dan sarana. Itu sebenarnya dananya ada, tapi untuk prioritasnya kan penanganan COVID itu tadi, jadi belum bisa maksimal untuk pembangunan di bidang fisik. Untuk sekarang ini prioritasnya di pemberdayaan dan penanganan COVID dan pemberdayaan, peningkatan pemberdayaan masyarakat. Jadi belum bisa untuk membangun utamanya di fisik seperti jalan, seperti itu belum bisa dibangun atau didanai, karena yaitu tadi adanya refocusing dana itu untuk penanganan COVID. Karena untuk 3 tahun berturut-turut itu penanganan COVID dan pemulihan ekonomi utamanya, itu prioritasnya itu. Untuk dana desa itu sendiri, untuk penggunaan dana desa itu sudah diatur, diprioritaskan mulai dari kementerian sampai di kabupaten atau di Perbub, itu sudah diatur. Jadi ada aturannya, sudah pembagiannya itu prosentase dia. Pak, lanjut ini Iya. pertanyaan yang terakhir ya Pak. Iya deh. Apakah boleh dana desa digunakan untuk membayar penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa lainnya? Tidak boleh deh, itu tidak ada aturan ataupun itu sama sekali tidak boleh. Kan sudah ada yang di depan tadi saya jelaskan, kalau untuk siltap, tunjangan dan operasional pemerintah itu diambilkan dari ADD, itu pun dibagi, ada pembagiannya prosentase. Kalau dana desa khusus untuk pembangunan dan pemberdayaan, ya, tidak bisa untuk siltap maupun tunjangan perangkat desa ataupun lembaga desa, itu tidak bisa.
Baik Pak, terima kasih ya Pak atas jawaban dari Bapak. Ya sama-sama Dek, tapi saya mohon maaf karena ya begini tempatnya, kalau mungkin kurang jawaban saya kurang, yang mana yang kurang bisa kok untuk ditanyakan, bisa untuk mungkin kurang jelas untuk saya jelaskan, bisa itu. Maksud saya siap itu membantu adik-adik, kan termasuk adik-adik ini generasi penerus, dan juga harus tahu mulai dari yang remaja, kan yang generasi penerusnya besok ke depannya kan adik-adik. Bisa. Demikian video dari kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.